internal force pada struktur statis tertentu ya. Jadi memang yang akan kita pelajari itu untuk struktur sederhana yaitu struktur statis tertentu ya. Nah, yang pertama mengenai pengertian-pengertian ya. Pengertian-pengertian dalam arti adalah pengertian-pengertian yang terkait dengan gaya dalam ya. Gaya dalam atau gaya internal atau internal force ya. Eh, Menghitung gaya dalam pada elemen struktur itu seperti balok atau kolom ya. Untuk skenario pembebanan yang berbeda, artinya apa? Artinya untuk tipe-tipe pembebanan yang berbeda ya, baik beban tegak lurus, beban miring, beban terpusat atau beban merata, itu beban beban yang berbeda ya. Maksudnya seperti itu. Mungkin merupakan salah satu hal dalam rekayasa struktur atau teknik struktur ya, yang harus kita lakukan sepanjang karir kita di kemudian hari. Jadi khusus untuk rekan-rekan atau kalian-kalian yang nantinya mungkin eh, dalam peminatan masuk ke jurusan peminatan untuk trek ya, jalan rel jembatan itu apa menghitung gaya dalam itu udah merupakan apa eh, masalah atau pekerjaan sehari-hari ya menghitung gaya dalam itu khususnya untuk yang apa yang di bagian perencanaan ya. Tapi walaupun demikian itu sebetulnya posisi kita dimanapun ya kalau kita ini dalam menangani masalah trek ya, trek dan jembatan ya, itu biasanya kita pasti akan ketemu dengan perhitungan-perhitungan gaya dalam ya, khususnya baik untuk perencanaan, perawatan maupun juga dalam pelaksanaan ya. Jadi pada posisi manapun dalam karir kita sangat penting untuk mengetahui cara memperoleh dan menghitung gaya dalam ya. Gaya dalam itu ada tiga macam ya, momen, kemudian gaya normal dan gaya geser ya. Ini sesuai dengan rumus kesetimbangan ya. Jadi rumus kesetimbangan itu ada tiga syarat ya, tiga syarat rumus untuk kesetimbangan. Yang pertama adalah sigma momen sama dengan nol, kemudian sigma gaya normal atau gaya horizontal sama dengan nol, kemudian sigma gaya vertikal atau gaya apa lintang atau gaya geser itu sama dengan nol ya. Itu syarat kesetimbangan, tiga macam syarat kesetimbangan. Itu apa prinsip harus kalian hafal luar kepala ya. Nah, ini adalah gambar ilustrasi untuk kita dalam mempelajari dan menghitung gaya-gaya dalam ya. Eh, Dalam menghitung gaya-gaya dalam atau gaya-gaya dalam, mengetahui gaya dalam, itu kita eh, biasanya melakukan dengan cara seolah-olah struktur yang akan kita hitung gaya dalamnya itu adalah dipotong ya. Jadi contohnya adalah seperti gambar ini ya. Ini adalah struktur sederhana ya, di mana batang dengan dua peletakan sederhana yaitu peletakan sendi dan peletakan roll ya. Ini untuk menghitung gaya dalam di posisi manapun ya, di titik ini, pokoknya posisi manapun itu sama aja ya. Kita potong ya. Mungkin besaran gayanya berbeda, tapi dimanapun kita potong itu adalah tempat kita untuk mengetahui gaya-gaya dalamnya. Ya, contohnya ini adalah struktur sederhana yang kita potong batangnya ya, batang batang strukturnya itu kurang lebih jaraknya sekitar 2 meter dari peletakan A ya seperti ini. Nah, kita potong, ini panjang seluruhnya itu 5 meter, kita potong 2 meter per ini. Nah, kita lihat nih gaya-gaya dalam yang terjadi di sini ya, gaya dalam di sini. Nah, pada prinsipnya gaya dalam ini juga sama seperti eh, yang akan kita pelajari adalah tentang gaya-gaya dalam struktur tertentu ya. Artinya apa? Artinya struktur yang
bisa dikerjakan atau bisa dihitung, dianalisis dengan hanya menggunakan rumus-rumus kesetimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Ya. Ini. Kalau kita batang ini kita potong, ini maka rumus kesetimbangan ini berlaku ya. Maka akan terlihat visualisasi daripada gaya-gayanya seperti ini ya. Ada 3 gaya. Yang pertama adalah gaya vertikal ya. Ini ya vertikal ini untuk batang bagian dari struktur yang pertama ya. Ini gaya vertikalnya ke bawah ya. Kemudian ada gaya normal ya, gaya horizontal ya ke arah kanan. Kemudian ada gaya momen ya, gaya momen searah jarum jam. Jarum jam. Nah, ini untuk batang pertama ya. Batang pertama sebuah struktur sederhana yang dibebani oleh beban merata 2 kN per meter ya. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian yang kedua ya, struktur bagian yang kedua, potongan yang kedua. Ini kita akan lihat visualisasi dari gaya-gaya dalamnya itu kebalikan daripada bagian pertama, struktur bagian pertama ya. Jadi kalau struktur bagian pertama itu gaya vertikalnya ke bawah, maka struktur bagian kedua ini dia ke atas. Demikian juga untuk gaya normalnya ya. Gaya normalnya atau gaya horizontalnya itu ke kanan, tapi untuk struktur kedua adalah ke kiri ya. Kemudian untuk momennya dia berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan dengan struktur yang pertama ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita akan mencari gaya-gaya dalam, itu kita seolah-olah memotong daripada struktur tersebut. Ya. Motong, kemudian kita visualisasikan gaya-gaya dalamnya seperti ini. Jadi ini semacam free body-nya. Ya, semacam free body-nya. Ya. Tuh, ini ilustrasinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar balok ya, gambar balok yang dipotong tadi ya, yang dipotong tadi. Ini bisa kita lihat ini adalah bagian potongan pertama. Ini kita perbesar ya. Ini dengan struktur atau dengan peletakan sendi ya. Kemudian kita potong. Ini jaraknya kalau tadi di atas itu adalah 2 meter ya, kita potong. Kemudian visualisasinya gaya-gaya dalamnya adalah seperti ini ya. Ini adalah gaya geser, ya. Kemudian ada gaya normal, ya, atau gaya aksial. Kemudian ada momen lentur, ya, momen lentur M. Ini kalau kita potong seperti ini, ya. Nah, mungkin untuk menjadi perhatian, ya, banyak istilah-istilah yang berbeda, ya, seperti gaya gaya vertikal ini, ya. Ini gaya ada yang nyebutnya gaya geser, ada yang nyebutnya juga gaya gaya lintang, ya. Kemudian untuk gaya normal itu ada gaya normal, ada gaya gaya aksial dan sebagainya. Jadi untuk peristilahan mungkin berbeda-beda, tapi yang dimaksud adalah sama ya. Tuh, ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah gaya dalam ya. Gaya dalam adalah gaya yang muncul pada suatu struktur akibat dari adanya gaya luar yang bekerja pada struktur tersebut. Jadi itu ya sama dengan dengan pengertian statika ya. Statika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku daripada suatu struktur yang dikenai oleh gaya dari luar ya. Salah satunya dalam ilmu statika kita adalah mempelajari tentang gaya dalam ya. Di samping macam-macam lagi ada peletakan dan sebagainya ya. Jadi gaya dalam adalah gaya yang muncul pada suatu struktur akibat dari adanya gaya luar yang bekerja pada struktur tersebut. Ya. Jadi bila pada suatu struktur tidak ada gaya luar yang bekerja, ya, maka gaya dalamnya sama dengan 0. Ya. Ini contohnya adalah ilustrasinya di gambar A ini. Ya. Ini gambar struktur sederhana. Ya. Panjangnya adalah L. Ya. Panjangnya L. Ini tumpuan pertama sendi, tumpuan kedua adalah roll. Ya. Nah ini tidak ada gaya yang bekerja di sini.
ya, tidak ada yang bekerja di sini, sehingga gaya dalamnya adalah nol, ya. Baik itu momen, gaya geser maupun gaya normalnya itu adalah nol, ya, tidak ada. Ya. Nah, tetapi jika ada gaya luar yang bekerja padanya, ya, contoh yang B ini ya, maka gaya dalamnya maka gaya dalamnya tidak sama dengan nol, ya. Dan itu bisa kita hitung nilainya, ya. Ini gambar B, ya. Cara menghitungnya nanti kita apa? Kita pelajari ya berikutnya. Jadi kalau ini ilustrasi A, gambar A ini adalah gaya dalamnya nol karena tidak ada yang bekerja, ya, gaya luar yang bekerja. Yang B ini adalah gaya dalamnya tidak sama dengan nol karena ada gaya yang bekerja di sini, ya. Tuh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ngerti ya? Mudah kalau ini ya. Oke, kita lanjut. Elemen struktur harus menahan gaya-gaya di dalam dirinya sendiri yang disebut dengan gaya dalam, yang dihasilkan oleh gaya-gaya luar seperti beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban-beban lainnya. Jadi elemen struktur itu misalnya balok atau kolom, ya, itu harus menahan gaya-gaya di dalam dirinya sendiri yang disebut dengan gaya dalam, ya. Gaya dalam ini sebagai reaksi daripada gaya-gaya luar yang bekerja pada struktur tersebut, ya, seperti misalnya gaya beban mati, ya, kemudian beban hidup, beban angin, ya, gempa dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jika elemen struktural tidak dapat menahan gaya internal tersebut, elemen tersebut maka akan rusak, ya, atau runtuh, ya. Elemen tersebut akan runtuh. Nah, secara umum ada tiga gaya dalam yang berbeda, ya. Yang pertama adalah gaya normal, ya, atau gaya aksial. Yang kedua gaya geser, ya, dan yang ketiga adalah momen, ya, gaya geser. Jadi yang pertama adalah gaya normal atau NX, ya, NX. Apa itu gaya normal? Udah saya ini kan juga ya. Apa Davin? Gaya normal apa? Gaya normal? Ya Pak, apa? Gaya normal itu apa? Gaya normal. Yang Jangan, seimbang bukan Pak? jangan lihat catatan, oh. Harus di luar kepala itu kan berulang-ulang. Yang seimbang bukan Pak? Hah? Yang seimbang. Gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan garis sumbu batangnya, ya. Oh iya iya. Kalau gaya geser, Yang yang ke samping, yang nggak bisa ngelawan apa? Horizontal kalau nggak salah. gimana nih? Berkali-kalinya. Jadi gaya normal adalah gaya yang sejajar dari garis sumbu batangnya. Kalau gaya geser adalah yang tegak lurus garis sumbunya, ya, garis sumbu utama daripada strukturnya. Kemudian momen, ya, apa itu momen? Hmm? Momen adalah perkalian gaya kali jarak tegak lurus daripada titik sumbunya, ya. Itu berulang-ulang nanti ini pekan depan ini ya UTS kan. Udah ada jadwal UTS-nya belum ya? Belum ada, Bapak. Ada Pak. Masih belum ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, ini ngerti ya. Jadi secara umum ada tiga gaya dalam yang berbeda. Yang pertama adalah gaya normal, yang kedua ada gaya geser atau gaya lintang, ya. Yang ketiga adalah momen, ya, momen. Ini notasinya untuk gaya normal itu ada NX, ya. Kemudian untuk gaya geser adalah QX, ya. Dan untuk ini VX nih ya, bukan QX nih. Gaya geser itu VX, ya. VX dan untuk momen MX, ya. Oke, lanjut.
Yang pertama adalah gaya normal atau gaya aksial ya. Gaya normal dalam bidang teknik mengacu pada gaya aksial internal yang bekerja tegak lurus terhadap penampang balok ya. Jadi gaya internal atau gaya normal itulah gaya yang bekerja tegak lurus penampang balok ya. Penampang balok itu adalah kalau di gambar ini kita lihat gambar ini ya, adalah yang seperti ini ya. Ini yang merah ini adalah penampang balok ya. Baloknya ini baloknya, ini penampangnya ini ya. Artinya apa? Artinya tegak lurus penampang balok, artinya dia sejajar dengan sumbu ya. Sejajar dengan sumbu kan ya. Ini gaya normal ini sejajar dengan sumbu ya, tapi tegak lurus terhadap penampang balok ya. Jadi gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar sumbu utama dari struktur ya. Gaya normal menyebabkan kompresi atau tegangan pada elemen struktur bergantung pada tandanya ya. Jadi gaya normal itu ada dua macam ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ini yang membedakan apa? Akibat kepada struktur tersebut ya, yang mengakibatkan reaksi daripada struktur tersebut ya, apakah gaya normal tersebut positif atau negatif ya. Dengan menganalisa gaya-gaya normal pada balok, maka dapat diketahui dimensi elemen struktur. Jadi fungsinya kita menganalisa gaya normal ya, itu adalah untuk mengetahui dimensi daripada elemen struktur ya. Kenapa gaya normal kita hitung? Nah, itu untuk mengetahui dimensi daripada elemen struktur tersebut ya. Dalam analisis struktur, gaya normal adalah salah satu jenis gaya dalam yang bekerja tegak lurus terhadap penampang suatu komponen struktur seperti balok ya, gambar pada di atas dan kolom dan lain-lainnya. Gaya tersebut timbul karena adanya beban luar yang diterapkan pada struktur dan reaksi yang berkembang pada pendukungnya. Ya. Tuh ya, ngerti ya. Jadi ini gambar ini adalah gambar balok struktur struktur sederhana yang kita potong tadi ya. Kita potong di sini ya, potong di sini. Balok yang diberi beban gaya luar ya, kita potong di sini. Nah, ini gaya normal ini adalah posisinya seperti ini ya, yang sejajar dengan ini ya. Ini ilustrasi daripada pemotongan itu ya. Ini baloknya, ini beban-bebannya, beban luarnya. Ini adalah titik potongnya ya. Potongan balok, titik potongan balok. Ini sumbu baloknya, ini adalah gaya normalnya ya. Oke, lanjut. Gaya normal juga dapat disebut dengan gaya aksial atau gaya tekan atau tarik ya. Bergantung pada apakah elemen balok dikompresi atau diregangkan. Dikompresi itu artinya ditekan atau diregangkan. Diregangkan itu artinya ditarik ya. Kalau kompresi ini ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Kalau kompresi itu berarti gaya itu menekan dari sisi kiri maupun dari ujung kiri maupun dari ujung kanan ya. Ini kompresi balok ya. Tapi kalau tegang ya, tegangan balok itu di ujung kiri ditarik, di ujung kanan juga ditarik ya. Jika gaya normal diarahkan ke dalam menuju pusat komponen struktur ya, diarahkan ke dalam ya. Ini maka gaya tersebut melambangkan gaya tekan ya. Sedangkan gaya normal yang mengarah ke luar melambangkan gaya tarik ya. Gaya normal muncul di setiap lokasi balok jika balok dibebani secara horizontal ya, dan divisualisasikan sebagai panah ya. Ini, ya. Jadi di setiap titik di sini ini ada gaya normalnya ya. Tergantung kita mau mengetahuinya di mana, di titik mana. Misalnya di tengah, ini tentunya mungkin akan berbeda dengan di samping ini ya. Ini gaya normal ya. Kita dapat memotong balok tersebut pada titik manapun ya. Hal ini dilakukan untuk menghitung gaya normal ya, gaya dalam seperti gaya normal dan gaya geser pada titik yang kita potong ya. Ini ilustrasi untuk gambar A ya. Contoh gambar A, gaya normalnya adalah sama dengan 0 ya, sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar yang bekerja sejajar sumbu utama struktur ya. Ini garis putus-putus ini adalah
sumbu utama daripada struktur, ya. Di sini ada gaya luar, tapi dia bekerjanya adalah geser, ya, atau lintang, ya. Dia tegak lurus dari gaya ini. Berarti tidak mempengaruhi terhadap gaya normal. Jadi gaya normalnya 0, ya, karena dia tegak lurus dari ini. Berbeda kalau dia membentuk sudut, ya, membentuk sudut maka akan ada gaya normalnya. Tapi karena dia tegak lurus, maka tidak ada gaya normalnya, ya. Kemudian untuk contoh B, ya, gaya normalnya adalah N RHA, ya, minus P2H karena tidak ada gaya luar P2H yang bekerja sejajar sumbu utama struktur, ya. Jadi seperti ini. Gambar B ini ada dua gaya, ya, ada dua gaya. Ada gaya P1, ya, gaya P1 ini, ya. Tapi dia tegak lurus. Tegak lurus sehingga tidak ada gaya normalnya, ya. Kemudian ada gaya P2. P2 ini dia miring dengan sudut alfa, ya, sudut alfa. Maka dia ada gaya normalnya. Kenapa gak ada gaya normalnya? Karena kalau gaya miring ini kita uraikan, ya, uraikan terhadap sumbu global, yaitu sumbu X dan Y, ya, dan Y, ya, maka akan muncul gaya-gaya untuk yang sejajar sumbu global tersebut, ya. Untuk yang vertikal, ini dia akan muncul P2V, ya, P2V. Yang untuk yang horizontal itu akan muncul P2H, ya. Jadi ini, ya. Sehingga ada gaya normal untuk struktur tersebut sebesar yaitu RHA, ya, RHA ini reaksi, ya, reaksi perletakannya, ya, untuk gaya gaya horizontalnya dikurangi dengan P2H, ya, P2H ini, ya. Ini ini sama dengan 0, ya. 0 untuk karena untuk kesetimbangan, ya. Kalau tidak sama dengan 0 akan runtuh, ya. Jadi ini sama dengan 0, ya. Tuh. Jadi gaya normalnya adalah N sama dengan RHA minus P2H, ya. Karena tidak ada gaya luar P2H yang bekerja sejajar sumbu utama struktur, ya. Oh, misalnya karena tidak ada gaya luar P2H yang bekerja sejajar sumbu struktur. Karena karena ada, ya. Karena ada gaya luar P2H ini yang sejajar sumbu struktur, ya. Ini, ya. Nah, ini ilustrasi untuk gaya normal, ya. Ini yang gambar C adalah gambar diagramnya. Diagramnya kurang lebih seperti ini, ya. Ya. P2H negatif. Kenapa negatif? Karena perlawanan daripada ini, ya. Jadi nanti nanti di bawah, ya, ada yang namanya konvensi tanda, ya. Konvensi tanda yaitu untuk gaya normal itu positif kalau ke arah kanan, ya. Kalau panahnya ke arah kanan, negatif kalau ke arah kiri, ya. Kemudian positif kalau ke arah atas, negatif kalau ke arah bawah, ya. Itu ada konvensi tandanya, ya. Gaya normal juga dapat disebut dengan gaya aksial dan atau gaya tanda bergantung pada apakah elemen balok dikompresi atau diregangkan, dikompresi atau diregangkan. Dikompresi itu artinya ditekan, diregangkan itu artinya ditarik, ya. Tadi udah. Oh, ini soal. Oke, gaya normal menyebabkan kompresi atau tegangan pada elemen struktur bergantung pada tanda, ya, positif atau negatif, ya. Ini pada tanda positif atau negatif. Jadi ada dua macam, ya, gaya normal. Yang pertama adalah gaya normal positif, ya. Apa itu gaya normal positif? Gaya normal positif adalah gaya yang mengatakan struktur kita tertarik, ya. Jadi yang menunjukkan struktur kita tertarik. Contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi ini struktur kita, ini gayanya itu ke kiri dan ke kanan. Jadi artinya ini tertarik, ya. Ini gaya normalnya. Kemudian yang kedua adalah gaya normal negatif. Ya, gaya normal negatif adalah
struktur kita tertekan ya. Jadi seperti ini. Ini ininya apa? Strukturnya. Nah, gaya dalamnya seperti ini ya. Gaya normalnya lah seperti ini. Jadi di dalam. Ya. Arahnya ke dalam. Dia menekan ya. Menekan. Mengkompres, menekan. Kalau ini apa? Menarik ya. Menarik. Kalau ini menekan. Jadi positif kalau strukturnya itu tertarik ya, ditarik. Negatif kalau strukturnya ditekan ya, tekan. Itu tentang gaya normal ya. Oke, mungkin tentang gaya normal ada yang mau tanyakan, silakan. Belum ada Pak sepertinya Pak. Oke, kita lanjut ya. Gaya normal, kita lanjut. Yang kedua adalah gaya geser ya. Jadi ada tiga gaya dalam, gaya normal, gaya geser, dan momen ya. Yang kedua gaya geser atau shear force ya. Gaya geser adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu utama daripada struktur ya. Jadi ini berlawanan dengan gaya normal ya. Contoh gambar di samping, suatu struktur sederhana dikenai gaya luar P1 yang tegak lurus batang struktur tersebut dan gaya luar P2 yang miring membentuk sudut dengan garis sumbu utamanya ya. Ini yang seperti tadi ya, contoh yang pertama. Kita dapat menghitung gaya gesernya akibat gaya luar P1 ya. Untuk gaya geser akibat gaya luar P2 kita harus memproyeksikan dahulu, artinya menguraikan ya. Harus memproyeksikan atau menguraikan ya. Menguraikan gaya luarnya ya. Menguraikan dahulu gaya luarnya tegak lurus sumbu utamanya ya. Kemudian yang dihitung adalah gaya luar hasil proyeksi tegak lurus sumbu utamanya ya, yaitu P2V ya ini ya. Jadi kalau kita uraikan P2 ini ada yang sejajar sumbu utama, ada yang tegak lurus sumbu utama ya. Tapi kalau kita mencari gaya geser, maka yang kita ambil adalah yang tegak lurus P2 nih ya. Kalau kita mencari gaya normal, yang kita ambil adalah P2H ya, yang sejajar gaya apa sumbu utama daripada strukturnya ya. Itu ya. Kemudian besar reaksi peletakannya adalah ini RVA ditambah RVB dikurangi P1 dikurangi P2V itu sama dengan 0 ya. Itu reaksi peletakan keseimbangannya ya. Oke. Akibat gaya geser ini akan muncul gaya reaksi di tumpuan yaitu RV1 dan RV2 ya, RV1 dan RV2 ya. Ini kemudian gaya geser ini kita hitung berdasarkan gaya luar dan gaya reaksi tumpuan tersebut ya. Jadi tadi sudah disampaikan P-nya atau gaya gesernya adalah P1 ditambah P2V ditambah ya minus RV1. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah ya, dia ke atas ya. Ditambah minus RV2
Kenapa minus? Juga karena dia gayanya berlawanan ke atas ya, berlawanan daripada layar P. Ya. Kemudian gaya geser ini juga terbagi menjadi dua, yaitu gaya geser positif dan gaya geser negatif. Sama dengan gaya normal tadi ya. Jadi ada gaya geser positif, ada gaya geser negatif ya. Gaya geser positif adalah gaya geser yang sebelah kiri bergerak ke atas ya, relatif ya, terhadap kanan ya. Gaya geser gaya geser positif adalah gaya geser yang sebelah kiri bergerak ke atas relatif terhadap kanan ya. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti mungkin pas kita mempelajari tentang diagram ya, diagram gaya geser ya. Geser. Oke, gaya geser positif adalah gaya geser yang sebelah kiri bergerak ke atas relatif terhadap kanan. Ini adalah seperti ini ya, contohnya ya. Ini bergeser ke arah sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Nah ini ya, ini. Kemudian gaya geser negatif adalah kebalikannya, yaitu gaya geser yang sebelah kanan, gaya geser sebelah kanan ya, bergerak ke atas relatif terhadap kiri ya. Ini relatif terhadap kiri. Ini gaya geser negatif ya. Gaya geser ini gunanya kita hitung adalah untuk menentukan jumlah tulangan geser ya. Jadi kalau dalam suatu struktur itu kita kan tahu ada yang namanya tulangan utama atau tulangan lentur, ada juga yang namanya tulangan geser ya. Tulangan lentur itu adalah tulangan-tulangan yang kita hitung seperti kemarin di perencanaan beton ya. Itu diameter 22 sebanyak 3 batang misalnya. Nah, itu gaya lentur tulangan lentur. Kemudian cincinnya itu adalah untuk menahan gaya geser ya. Cincin-cincinnya itu dalam suatu tulangan struktur itu adalah gaya geser ya, untuk menahan gaya geser ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini struktur sederhana yang dibebani oleh beban merataki ya. Ini panjangnya adalah L ya. Nah, reaksi peletakannya adalah QL per 2. Yang ini juga sama QL per 2 ya, setengah QL ya. Nah, QL. Ini diagram gaya gesernya seperti ini ya. Diagram gaya gesernya adalah seperti ini ya. Di posisi di sini kalau kita menggambar momennya ya, diagram momen, di sini di tengah ini adalah momen paling besar ya. Di sini momen paling besar. Momen paling besar atau momen maksimumnya di sini ya. Jadi lengkung ini hiperbolik ya, hiperbolik ya. Hiperbolik. Nih. Nah, kalau untuk gaya geser itu pada posisi momen maksimum itu nilainya gaya geser itu adalah 0 ya, adalah 0. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, fungsi kita atau guna kita menghitung atau menganalisis dari gaya geser adalah untuk menentukan tulangannya ya, tulangan gesernya ya. Seperti ini contohnya adalah seperti ini ya, terus ini. Ini reaksi peletakannya adalah KL ya, di KL ya, reaksi peletakannya. Nah, pada posisi sampai dengan seperempat KL ya, seperempat KL, ini setengah KL, reaksi peletakan ini di ujungnya itu setengah KL. Nah, pada posisi seperempat KL itu biasanya tulangan gesernya itu lebih rapat ya, tulangan lebih rapat. Kemudian antara seperempat KL pertama sampai ke seperempat KL kedua ya, berikutnya ini tulangan gesernya biasa normal. Kemudian yang mendekati daripada tumpuan kedua ya, setengah KL yang kedua itu dia tulangannya rapat kembali ya, rapat kembali. Karena apa? Karena ini kita lihat dari diagram gaya gesernya seperti ini ya. Jadi memang kalau di tengah ini tidak perlu terlalu rapat. Kenapa? Karena dia nilai gaya gesernya adalah 0 ya, 0. Tapi semakin ke samping, ke pinggir ini dia harus semakin rapat karena dia besar nilainya ya, mungkin besar ya. Ini positif, ini negatif ya. Itu jadi fungsinya kita menghitung gaya geser adalah untuk menentukan jumlah tulangan gesernya ya. Oke, lanjut.
momen, ya. Yang ketiga adalah momen, ya. Ketiga adalah momen. Tadi yang kedua adalah gaya geser, yang ketiga adalah momen, ya. Apa itu momen? Momen atau disebut juga dengan momen lentur, ya, terjadi ketika suatu elemen struktur mengalami pembengkokan, ya. Pembengkokan itu apa? Dibengkokkan gitu, ya, melengkung, ya. Jadi momen atau disebut juga momen lentur itu terjadi ketika suatu elemen struktur, ya, elemen struktur itu misalnya balok, ya, mengalami pembengkokan, ya. Dalam hal ini dapat terjadi karena kekuatan atau momen, ya, momen yang dari luar, bekerja dari luar, ya. Momen adalah gaya dikali dengan tegak lurus garis gaya, ya. Jadi momen adalah gaya yang dikalikan dengan jarak tegak lurus dari garis gaya, ya. Satuannya adalah kilonewton meter, ya, atau K Newton meter, ya. Nah, ini ada contoh ilustrasi, gambar ilustrasi, ya. Struktur sederhana yang diberi beban P, ya. Contoh gambar di samping, suatu struktur sederhana dikenai gaya luar P, ya. Nah, gaya luar P yang tegak lurus batang struktur tersebut, ya, tersebut. Jadi ini tegak lurus daripada batang struktur tersebut, ya. Artinya tegak lurus daripada sumbu, garis sumbu daripada struktur tersebut, ya. Kita akan menghitung momen di titik A. Di titik A adalah yang sebelah kiri, ya. Nah, maka momen di titik A adalah sama dengan P kali L, ya. P kali L, ya. Jadi tadi di sini di atas diterangkan bahwa momen adalah gaya atau P ini, ya, dikali dengan jarak tegak lurus garis gaya tersebut, ya. Jarak tegak lurus dari ini, ya. Tegak lurus dari P adalah ini, ya, ke titik ini, ya. Ini adalah L. L. Jadi momen di titik A itu sama dengan P kali L, ya. Sama halnya dengan gaya normal maupun gaya geser, ya. Momen ini juga terbagi menjadi dua, ya, yaitu momen positif dan momen negatif, ya. Jadi terbagi dua, momen positif dan momen negatif, ya. Jadi tadi apa? Ada ini lagi. Tadi kan momen adalah gaya dikali dengan jarak ini, ya. Oh, ini double. Salah. Oke. Yang pertama momen positif, ya. Momen positif. Apa itu momen positif? Momen positif adalah momen yang mengakibatkan tekanan atau kompresi pada serat atas struktur, ya. Serat atas struktur itu adalah struktur ini bagian atas, ya. Struktur dan tegangan atau tarikan pada serat bawah, ya. Sini seperti gambar A, ya. Jadi serat atasnya adalah ditekan, serat bawah adalah ditarik. Nah, ini yang disebut dengan momen positif, ya. Jadi serat atasnya ditekan, serat bawahnya tertarik, ya. Serat bawah tertarik. Ini yang disebut dengan momen positif. Nah, kemudian apa itu momen negatif? Yang kedua momen negatif. Momen negatif adalah kebalikannya, ya. Kebalikannya, ini contohnya gambar B, ya. Jadi serat atasnya itu tertarik, sedangkan serat bawahnya tertekan, ya. Serat bawahnya tertekan. Tuh. Jadi momen positif itu yang menyebabkan tekukan ke bawah, ya. Momen negatif yang menyebabkan tekukan ke atas, ya. Itu, ya. Pada ininya. Oke. Nah, kemudian apa gunanya kita menghitung momen, ya? Momen itu kita hitung itu berfungsi untuk menentukan letak tulangan lentur, ya. Kenapa kita harus menghitung momen?
Karena momen itu berfungsi untuk menentukan letak tulangan lentur, ya. Menentukan letak tulangan lentur, ya. Jadi momen berfungsi untuk menentukan letak tulangan lentur, ya. Ini ilustrasinya seperti ini, ya. Ini tadi ya struktur sederhana, ya, struktur sederhana yang dibebani oleh gaya luar P, ya, jarak L. Ini gambar momennya seperti ini, ya, segitiga seperti ini. Kalau untuk beban terpusat dia bersifat segitiga, tapi kalau beban merata itu dia akan berupa hiperbolik, ya, yaitu setengah lingkaran itu, ya, hiperbolik. Nah, ini dari dari diagram momen ini bisa kita ketahui bahwa ini adalah momen positif, ya. Momen positif artinya apa? Dia nekuk ke bawah, ya, nekuk ke bawah, nekuk ke bawah, sehingga tulangan lenturnya itu diletakkan di bawah, ya, sehingga tulangan lenturnya itu diletakkan di bagian bawah ini, ya. Ini kalau ini misalnya struktur baloknya, ya, baloknya, maka tulangannya adalah posisinya adalah di bawah ini, seperti ini, ya. Tuh, ya. Berbeda kalau misalnya struktur ini apa struktur jepit, ya, cantilever jepit. Dia nekuk ke atas, ya, berarti momennya adalah momen negatif. Kalau momen negatif itu berarti tulangan lenturnya itu adalah posisinya di atas, ya, di atas, ya. Di sini nggak saya gambarkan untuk yang posisi di atas. Ini contohnya yang untuk posisi di bawah, ya. Nah, itulah fungsi daripada momen, ya. Kita mengetahui momen yaitu untuk menentukan letak tulangan lentur, ya. Kalau tadi kita menghitung gaya normal, itu fungsinya untuk menentukan dimensi daripada elemen struktur, ya. Kemudian untuk apa? Untuk geser itu fungsinya menghitung gaya dalam geser, fungsinya untuk menentukan jumlah tulangan geser, ya, atau sengkang-sengkang, ya. Kemudian kalau kita menghitung momen, itu adalah untuk menentukan letak daripada tulangan lenturnya, ya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke konvensi tanda, ya, atau perjanjian tanda, ya. Untuk mengetahui gaya dan momen pada suatu titik tertentu pada suatu balok, dapat dilakukan dengan pemotongan balok pada titik tersebut tegak lurus sumbunya, ya, tegak lurus sumbunya. Balok sederhana dipisahkan menjadi dua bagian dan gaya dalamnya divisualisasikan. Ini adalah gambar balok sederhana, ya. Ini gambar balok sederhana, ya, yang kita potong, ya. Kita potong untuk mengetahui gaya-gaya dalam di sini, ya. Nah, ini adalah visualisasi daripada gaya-gaya dalamnya, ya. Ada momen MX, ada geser, ya, P ini, PX, ada juga normal ini, ya. Ini balok bagian pertama, bagian kiri, ya. Ini balok bagian kanan, ini. Ini visualisasinya, ya. Nah, nanti untuk menghitung besaran-besaran daripada gaya geser, kemudian momennya, kemudian juga gaya normalnya, itu tergantung dari jarak kita motong ini, ya, motong ini. Misalnya pada jarak 1 meter, jarak 2 meter tentu beda-beda, ya, apa gaya dalamnya, ya, di sini dalam balok tersebut, ya. Tergantung dari kita, tergantung meletakkan titik potongnya di mana, ya, itu. Konvensi tanda diterapkan untuk mengetahui gaya mana yang positif dan mana yang negatif. Gaya normal, gaya geser, dan momen pada kedua sisi sama besarnya, tetapi diterapkan dalam arah yang berlawanan. Jadi ini yang disebut rumus kesetimbangan tadi, ya, rumus kesetimbangan tadi, ya. Jadi
gaya normal, gaya geser maupun momen itu pada kedua sisi sama besarnya, tetapi diterapkan dalam arah yang berlawanan ya. Jadi sisi atas dengan sisi bawah itu besarnya harus sama ya. Atau sisi kiri dengan sisi kanan itu besarnya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Arah daripada gaya-gaya tersebut berlawanan ya. Besarannya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Misalnya gaya geser atau VX pada potongan balok 1 diterapkan ke bawah ya. Nah ini pada balok bagian 1 diterapkan ke bawah. Maka pada balok bagian kedua diterapkan ke atas. Jadi ini 0 ya, seolah-olah 0 gitu. Jadi harus sama ke bawah dan ke atas itu harus sama. Ya. Sedangkan gaya geser VX pada potongan balok 2 diterapkan ke atas ya tadi. Hal yang sama berlaku untuk momen ya MX ya dan juga gaya normal ya. Kalau momen itu searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif ya. Kok putus ya? Kenapa ya? Internet Sinyal apa, kali Pak? Pak, sinyal Bapak. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah. Tentang langkah-langkah menghitung gaya dalam ya. Menghitung gaya dalam. Yang pertama adalah hitung gaya reaksi. Gaya reaksi kan udah pada tahu semua ya. Untuk mencari reaksi sebelah kiri, kita cari apa? Kita tentukan sigma momen di sebelah kanannya. Demikian juga sebaliknya, kalau mencari reaksi sebelah kanan, kita ini apa? Kita cari sigma momen di sebelah kiri, gitu ya. Itu untuk menghitung reaksi. Gaya reaksi di sini adalah gaya reaksi peletakan ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah potong bagian struktur tegak lurus terhadap sumbunya ya, yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian visualisasikan gaya-gaya dalam pada kedua potongan tersebut ya, seperti apa? Gaya gesernya ke bawah atau ke atas ya, kemudian gaya normalnya ke kiri atau ke kanan, kemudian momennya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu pada potongan sumbunya ya. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung gaya dalam dari 3 persamaan kesetimbangan ya. Jadi persamaan pertama itu sigma gaya horizontal atau gaya normal sama dengan 0. Kemudian sigma gaya geser atau gaya vertikal itu sama dengan 0. Dan yang ketiga sigma momen sama dengan 0. Ya, itu. Jadi 3 langkah itu untuk menghitung gaya dalam. Ya. Contoh ini ilustrasi gambarnya ya. Balok sederhana ya yang ditopang secara sederhana ya, balok yang ditopang secara sederhana dengan beban yang terdistribusi merata dengan beban merata sebesar 2 kN per meter ya. Jadi balok sederhana diberi beban merata sebesar 2 kN per meter lari ya. Panjang dari balok tersebut adalah 5 meter ya. Jadi parameternya adalah beban Q sama dengan 2 kN per meter. Kemudian L-nya adalah 5 meter. Ya. 5 meter. Ini contoh daripada menghitung gaya dalam. Ya. Oke, yang pertama tadi adalah hitung reaksi peletakannya ya, menghitung reaksi peletakan. Ya. Ini apa? Sudah kita ini juga ya, sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Jadi ada 3 persamaan kesetimbangan ya. Yang pertama itulah sigma V sama dengan 0 ya. Maka sigma V sama dengan 0, maka
2 kilonewton per meter ini dikali panjang 5 meter dikurangi reaksi daripada AV ya dikurangi reaksi daripada BV itu sama dengan 0 ya. Ini rumus kesetimbangan untuk gaya-gaya vertikal ya. Jadi gaya ke atas atau gaya beban luar itu sama dengan jumlah dari beban reaksi ya, beban reaksi. Jumlah beban luar sama dengan jumlah beban reaksi. Sehingga kalau beban luar dikurangi beban reaksi itu sama dengan 0. Ini adalah rumus kesetimbangan ya. Jadi 2 kilonewton dikali 5 ya panjangnya dikurangi AV ya, dikurangi BV sama dengan 0. Tuh ya. Itu untuk kesetimbangan vertikalnya. Kemudian untuk kesetimbangan horizontal ya, itu sigma n sama dengan 0 ya. Artinya apa? Horizontal ini salah bukan, ini adalah AH ya. Ini ya. AH ini karena beban ini dia tegak lurus, nggak ada beban yang miring ya, yang ini. Sehingga AH ini adalah sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada beban luar yang menyebabkan munculnya AH ya. Jadi AH ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk kesetimbangan momen ya di titik A ya. Sehingga momen di titik A WL kuadrat per 2 ya, WL kuadrat ini adalah tadi ya udah saya sampaikan inilah QL per 2 kan, reaksi dari AV ini QL per 2, reaksi atau setengah QL ya, setengah WL, sini ya. Setengah WL, ini juga setengah WL karena ini bebannya merata sama ya, simetris ya. Jadi di sini setengah ininya bebannya. Jadi kesetimbangan momen adalah WL kuadrat per 2 minus BV kali 5 ya. Karena ini kesetimbangan di titik A ya. Kalau kesetimbangan di titik B berarti WL kuadrat per 2 minus AV kali 5 ya. Nih ya. Nah, hasilnya sama dengan 2 kilonewton kali 5 meter kuadrat dibagi 2 dikurangi BV kita akan mencari BV dan ini kan ya dengan AV. BV kali 5M 5 meter ya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi 2KN kali 2KN per meter kali 5 kuadrat dibagi 2. Ini sama dengan 25 kan. 25 dikurangi dengan BV kali 5. Berarti BV-nya sama dengan 5 kilonewton ya. Oh, seperti ini ya. Karena AV dan BV ini sama ya. Sama ya. Jadi AV-nya 5 kilonewton, BV-nya 5 kilonewton. Ini uraiannya seperti ini. Jadi 2 kilonewton per meter kali 5 meter dikurangi AV dikurangi BV sama dengan 0. Berarti ini 10 ya, 10 kilonewton dikurangi AV dikurangi BV sama dengan 0 ya. Berarti AV dikurangi BV sama dengan 10 kilonewton. Sedangkan AV sama dengan BV berarti 10 ini dibagi 2 ya, berarti sama dengan 5 kilonewton ya, 5 kilonewton ya. Nah, ini untuk ngeceknya ya, untuk kita ngecek keseimbangan ini ya. 2 kilonewton per meter lari kali 5 meter kuadrat per 2 dikurangi 25 kilonewton per meter kali 5 meter sama dengan ini adalah 25 kilonewton meter dikurangi 25 kilonewton meter adalah sama dengan 0. Artinya oke kan ya. Artinya oke ya. Tuh. Ini untuk ngecek ya, untuk ngecek. Jadi reaksi perletakannya ketemu yaitu AV sama dengan 5 kilonewton dan BV sama dengan 5 kilonewton ya. Reaksi pertama udah ketemu reaksi perletakannya. Kemudian langkah berikutnya ya.
potong bagian struktur tegak lurus terhadap sumbunya dan visualisasikan gaya dalam pada kedua potongan. Ya. Nah, ini kita potong struktur tersebut ya. Tadi panjang 5 meter, kita potong pada posisi 2 meter. Ya. Potong posisi 2 meter. Jadi bagian kiri 2 meter, bagian kanan ada 3 meter. Ya. Karena panjang keseluruhannya ada 5 meter. Ya. Kemudian kita visualisasikan, ya, kita visualisasikan gaya-gayanya. Ya. Ini gaya gesernya, gaya normalnya ke kanan, kemudian momennya searah jarum jam, ya. Ini ininya bebannya, ya, bebannya. Nah, kemudian yang sebelah kanan juga sama, ya, kita visualisasikan. Ini BV-nya tadi sama dengan 5 kilonewton, ya. Kemudian ini visualisasi daripada gaya-gaya dalamnya, berarti gaya gesernya ke atas, gaya normalnya ke kiri, gaya momen gayanya ke berlawanan arah jarum jam. Ya. Ini langkah kedua. Ya, langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, kita hitung gaya dalam dari 3 persamaan kesetimbangan. Ya. Jadi selalu menggunakan kesamaan kesetimbangan karena kita menghitung struktur jenis statis tertentu. Ya. Pertama kita hitung gaya dalamnya, ya, momen, gaya geser, dan gaya normal, ketiga-tiga gaya dalam, ya, yang bergantung pada variabel X, ya. Jadi X ini adalah posisi kita memotong, ya, bisa 2 meter, bisa 3 meter. Di sini kita untuk mudahnya kita potong di posisi 2 meter dan 3 meter, ya. Tadi yang pertama ini adalah kita potong di posisi 2 meter, ya. Nah ini. Persamaan keseimbangan untuk potongan kiri, ya, artinya ya benda yang sebelah kiri, ya. Ini artinya benda ini, ya, artinya struktur yang sebelah kiri. Ini persamaannya adalah persamaan keseimbangannya adalah seperti ini, ya. Sigma V sama dengan 0 sama dengan 2 kilonewton meter kali X dikurangi AV ditambah V kali X, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi 2 kilonewton kali X, ya. X-nya ini nanti kita potong 2 meter, ya. Ini tapi sekarang masih berupa X, ya. 2 kilonewton kali X arahnya ke bawah, ya. Dikurangi AV kali X, ya. Dikurangi AV kali V kali X, ya. Dikurangi AV, dikurangi AV, ditambah V kali X. Kenapa ditambah? Karena V-nya ke bawah, ya. Ini 2 kilonewtonnya ke bawah, ya, bebannya, V-nya ke bawah. Sedangkan AV-nya itu ke atas, reaksinya tuh ke atas, ya. Jadi sigma V-nya adalah 2 kilonewton per meter kali X dikurangi AV karena ke atas, ya. Ini arahnya ke bawah. Kemudian ditambah V kali X, gaya geser kali X, ya. Gaya gesernya karena ke atas maka karena ke bawah maka ditambah, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian untuk keseimbangan horizontal, ya, sigma H atau sigma N, ya, sigma N itu sama dengan 0, ya. Artinya AH ditambah NX itu sama dengan 0, ya. Artinya AH ini H, ya. Ini H. AH ditambah dengan NX, ya. AH ditambah dengan NX ini sama dengan 0, ya. AH ditambah dengan NX ini, gaya normal ini sama dengan 0, ya. Itu untuk gaya normalnya. Kemudian untuk keseimbangan momennya itu sigma momen sama dengan 0 mx, ya. Momen pada posisi X ditambah dengan 2 kn per meter lari kali 5 meter kuadrat, ya. Kuadrat per 2 minus AV kali X itu sama dengan 0, ya. Ini ada reaksi perletakan daripada ini, ya. Momen daripada reaksi perletakan, ya. Jadi rumusnya
plus mx ya, plus mx ya, ditambah 2 kilonewton kali x kuadrat ya, dikurangi AV kali X, dikurangi AV. AV ini ya. AV kali X. X ini ya. Ini posisi momen di sini ya. Momen di sini. AV 2 kilonewton per meter kali X ini, panjang ini ya. Dikurangi dengan MX ditambah dengan dikurangi AV kali X ya, AV kali X. Nah, ya. Maka ini bisa kita hitung ya untuk posisi potongannya. Ini adalah rumusnya ya, rumus kesetimbangannya. Maka kita bisa kita hitung untuk ini untuk benda kiri ya. Masa bisa kita hitung nilai-nilai dari gaya dalamnya ya, gaya reaksi kemudian cari gaya-gaya dalamnya ya. Jadi untuk Fx 5 kilonewton minus 2 kN per meter kali X ya. Itu untuk ininya, untuk sigma gaya gesernya. Kemudian untuk gaya normalnya 0 ya. Kemudian untuk mx-nya 5 kilonewton kali X minus 2, ini minus ya, salah. Minus 2 kilonewton per meter kali 5 meter kuadrat ya. Per 2. Ini itunya ya. Nah, sekarang kita tinggal menetapkan dari nilai X-nya. Tadi sudah kita tentukan untuk nilai X itu sama dengan 2, untuk nilai X sama dengan 2 meter ya. Nanti akan kita potong 2 meter dan 3 meter ya. Baik, 2 meter itu kita mendapatkan gaya dalam seperti ini ya. Jadi rumus ini tadi ya, rumus ini ya, kita X-nya kita ganti menjadi 2 ya. Yang tadinya X kita ganti menjadi 2 ya. Jadi gaya geser pada posisi pemotongan 2 meter itu 5 kilonewton minus 2 kilonewton per meter kali 2 meter ya. Meter sama dengan 1 kilonewton ya. Jadi 5 kilonewton dikurangi 4 kilonewton ya sama dengan 1 kilonewton ya. Betul ya sampai sini ya. Kemudian untuk gaya normalnya ini sama dengan 0 ya, karena nggak ada gaya normal ya. Karena bebannya adalah tegak lurus semua. Kemudian untuk momennya, pada posisi pemotongan 2 meter, itu 5 kilonewton kali 2 meter, dikurangi 2 kilonewton per meter, kali 2 meter kuadrat per 2. Sama dengan 5 kali 2 adalah 10 kilonewton, ya. Dikurangi, ini kita coret, 2 kuadrat berarti 4 kilonewton, berarti momennya pada titik 2 meter adalah 6 kilonewton meter. Ya. Oke, nanti kan sampai sini ya. Oke, ya. Nah, untuk memeriksa kembali apakah gaya-gaya dalam hitungan yang dihitung ini dengan benar, hal yang sama dapat dilakukan untuk potongan kanan, ya. Dan gaya-gaya dalam harus sama dengan gaya-gaya dari potongan kiri. Ya. Jadi nilainya harus sama, ya. Yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri, ya. Yang sebelah kiri sudah kita ketahui, gaya gesernya adalah 1 kilonewton dan dan gaya ini normalnya 0 ya. Kemudian gaya momennya sebenarnya 6 kilonewton meter ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau yang sebelah kanan ya. Nah, persamaan keseimbangan untuk potongan sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kesetimbangan untuk gaya gesernya gitu ya. Sigma V sama dengan 0 ya. Maka rumusnya adalah ini tadi sebelah kanan ya. Nah, kita pindahkan dulu gambarnya.
Nah ya, untuk sebelah kanan ya. Sigma V sama dengan 0, 2 kilonewton dikali dengan X ya. X-nya nanti 3 meter ya. Karena kita dipotong 2 meter dari sisi kiri ya. Kali X dikurangi BV ya. Ini kita ninjaunya di titik ini. Dikurangi BV, dikurangi V, V ini ya ke arah atas, kali X. X-nya ini ya, kali X. V kali X sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk keseimbangan horizontalnya ini sama dengan 0, nggak ada ya. Karena nggak ada gaya luar horizontal, adanya semua ke arah vertikal. Ya. Jadi NX-nya ini sama dengan 0. Ya. Kemudian keseimbangan momen di X ya. Keseimbangan momen di X ini. Ya. X sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Berarti MX ya, ditambah 2 kilonewton per meter kali X kuadrat per 2, ya, ini reaksi peletakan ya, ini ada, minus BV kali X, ya, minus BV kali X, ya, karena arahnya ke atas, ya, karena arahnya ke atas, ya. Jadi, apa, dia mutarnya ke sini, berarti kalau arahnya ke atas, dia akan searah jarum jam, ya, searah jarum jam, jadi minus, ya, minus daripada ini, ya. Jadi MX berlawanan jarum jam, kemudian gaya ini berlawanan jarum jam juga ya. Dan jarum jam terhadap titik ini ya, muter terhadap sini gini kan ya. Kemudian BV-nya ke atas, muternya seperti ini. Jadi dia negatif ya. Ini sama dengan 0 ya. Itu untuk kesetimbangan momennya ya. Kemudian kekuatan internal ya. Kemudian sebagai berikut. Nah ini ya. Jadi Fx-nya gaya internalnya itu sama dengan 2 kN per meter kali X minus BV itu sama dengan 2 kN per meter kali X minus BV-nya 5 kilonewton. Ya. Ini persamaannya. Kemudian NX-nya itu sama dengan 0. Kemudian sigma momennya di X adalah BV kali X, BV kali X, ya, BV kali X, minus 2 kN per meter kali X kuadrat per 2, itu sama dengan BV-nya 5, ya, 5 kali X dikurangi 2 kN per meter kali X-nya 5, nih, ya. X-nya 3, ya, 3 kuadrat. Ya. Nah, ini untuk kekuatan internalnya, ya, kekuatan atau gaya internalnya. Nah, sedangkan untuk pada posongan 3 meter, ya, X sama dengan 3 meter, ya, ini untuk mendapatkan gaya dalam titik tertentu, maka V 3 meter, X-nya 3 meter, ini dari rumus tadi ini, ya, rumus tadi ini, X-nya kita ganti 3 meter, ya, X 3 meter, berarti 2 kilonewton per meter kali 3 meter dikurangi BV, sama dengan 2 kilonewton kali 3 dikurangi 5 kilonewton. Jadi BV-nya, reaksi peletakan di B-nya, itu adalah 5 kilonewton. Maka ketemulah 1 kilonewton. Ya. Nilainya 1 kilonewton. Ya. Kemudian keseimbangan gaya normalnya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian keseimbangan daripada momen, ya, itu adalah BV dikali 3 meter, X-nya 3 meter, ya, dikurangi 2 kN per meter kali 3 meter kuadrat per 2, sama dengan BV-nya 5 kilonewton kali 3, dikurangi 2 kN per meter kali 3 kuadrat per 2, ya, itu sama dengan 5 kali 3 sama dengan 5 kilonewton, dikurangi ini, ya, 2 kN kali 3 kuadrat per 2, berarti 2-nya kita coret, berarti tinggal 3 kuadrat, ya, berarti 9, ya, berarti 9. 9 sehingga 15 dikurangi 9 itu sama dengan 6 kilonewton. Artinya apa? Artinya nilai gaya dalam di sebelah kiri pada struktur sebelah kiri itu sama dengan pada nilai gaya dalam di sebelah kanan. Artinya cocok ya. Jadi tadi sebelah kiri yang 2 meter kita buat 2 meter itu kita dapatkan nilainya adalah ini ya 1 kilonewton dan 6 kilonewton. Kemudian yang di sebelah kanan
juga 1 kilonewton dan 6 kilonewton untuk meter kilonewton meter untuk momennya. Ya. Jadi gaya dalam pada potongan kiri dan kanan itu adalah sama. Ya. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Hmm? Silakan. Nggak ada? Ini masih ada 10 menit. Belum ada, Pak. Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Apa, Ramsa? Oh, nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Materinya udah segitu, udah habis. Waktunya juga udah habis. Oke, Alansa. Apa tadi gaya normal itu apa? Gaya normal, gaya geser. Momen itu apa? Hmm? Siapa yang tahu? Maaf, Pak. Sinyalnya putus-putus, Pak. Itu gaya normal, gaya geser, gaya Gaya normal, gaya yang sejajar. Lalu pertanyaannya apa lagi, Pak? Tadi, Pak, maaf, Pak. gaya geser. Hmm? Halo, Pak. Yo, Ada suaranya, Pak. gaya geser apa? Gaya normal apa? Gaya geser apa? Yang tegak lurus, Pak. Gaya geser. Gaya geser. Terus Yang ini momen apa? gaya Momen? geser yang tegak lurus, Pak. Apa momen? Hmm? Momen apa momen? Halo, ada suaranya, Pak. Tes, ada suaranya, Pak. Momen, momen. Oke, Halo. momen, momen apa itu momen? Jarak dan garis lurus, jarak dan garis tegak lurus daripada titik sumbunya. Nggak kedengeran. Siapa tuh? Jarak dan garis Tidak. lurus. Ya. Hmm? Momen adalah jarak dan garis lurus dan garis bertegak lurus daripada titik sumbunya. Tidak, kalau statika itu apa? Ilmu statika itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang struktur awalan fondasi. Ini apa? Suaranya kecil banget nggak kedengeran. Ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Kayak perilaku struktur fondasi. Perilaku struktur akibat dari adanya akibat dari ada pembebanan dari luar. Ya. Itu ilmu statika ya. Kalau statika dan mekanika bahan apa? Itu statika. Kalau statika dan mekanika bahan, beda loh. Beda dikit. Kita sampai 40 ya? Iya, Pak. Ya, Pak.
sampai 14.40. Buat UTS. Apa? I- Saya mau nanya tentang buat UTS, Pak. Gimana? Mau nanya yang buat UTS itu materinya yang dari bener-bener awal Iyalah atau dari awal. emang Dari hitungan awal. semua itu, Pak? Dari mulai gaya itu apa? Apa gaya itu apa? Tapi dari mulai awal Nggak ada aja. hitungan kan, Pak? Hah? Ada lah Nggak ada hitungan. hitungan. Ada, masa belajar mekanika nggak ada hitungan gimana? Hmm? Siapa Mekanika itu kan tahu gitu, hitungan Pak, semua. materi semua. Hmm? Hitungannya kan gampang-gampang. Hmm. Nanti kalau di UAS agak susah. Kalau sekarang masih gampang-gampang. Ya. Nah, hitung-hitungannya. Ya itu pokoknya dari awal lah. Dari awal itu apa itu yang dimaksud gaya, terus apa momen itu apa, ya. Ya seperti itu kira-kira. Terus apa mengenai apa kesetimbangan ya dalam keadaan kesetimbangan itu apa maksudnya apa dalam kesetimbangan itu ya apalagi itu gaya perletakan ya perletakan tuh macam-macam perletakan tuh apa ya. Terus apa konstruksi ya konstruksi apa statis tertentu apa konstruksi sederhana tuh apa tuh ya itulah kira-kira lah ya. Kalau ini kan untuk apa momen-momen kan udah kita pelajari itu mudah kan kayak yang tadi itu ya oke nggak ada kalau nggak ada kita akhirin dulu kita break dulu sampai jam Dalam ya, Pak? ini ya nanti kita mulai lagi jam 3 ya